Pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Asif Muin Mulyana, dalam acara Bincang Bersama Mubalik. Dan dalam hal ini, kita telah kedatangan seorang mubalik, ya, sekaligus mubalik daerah, yang mana beliau telah menjalani tugas atau berkhidmat di jemaat selama 15 tahun lebih. Dan inilah telah hadir di samping kita Maulana Zulfikar Ahmad Damani. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak, kita mulai saja langsung dalam pertanyaan pertama. Jadi, apa yang menjadi asal mula ya Bapak bisa masuk jamiah? Ya, baik, terima kasih banyak atas ini pertanyaannya. Pada dasarnya saya masuk jamiah itu memang dari kecil sudah ada niat untuk ke sana. Walaupun niat itu masih sedikit ya. Dan niat itu semakin bertambah tatkala para mubalik itu sering datang ke rumah kami, ke rumah saya, ke rumah orang tua. Seperti misalnya Pak Maksum, Maulana Maksum Ahmad Sahid, Maulana Jabrullah Pontoh, Maulana Dedeng Mukarom Ahmad. Jadi, dan mereka mengajak saya untuk ikut bertugas dengan beliau-beliau seperti bertablik begitu. Jadi saya lihat mereka dalam pertabligan, dalam pengkhidmatan itu banyak memperjuangkan Islam ini. Nah, memang mulai dari kecil memang saya sudah ada niat untuk menjadi mubalik, tapi karena saya sering diajak dengan oleh mubalik-mubalik senior ini, saya keinginan untuk menjadi mubalik, masuk jamiah itu semakin bertambah. Ya, berarti atas dorongan para mubalik yang menurut Bapak bisa tergugah diri Bapak untuk bisa masuk ke dalam jamiah gitu ya. Meskipun dari kecil saya sudah niat, tapi masih kecil, ditambah dorongan para mubalik ini dan bergaul dengan beliau-beliau, sehingga bertambahlah niat saya untuk menjadi mubalik. Nah, kemudian dalam menjalani pendaftaran itu atau sebelum melakukan pendaftaran ke jamiah, ada hal-hal lain yang unik yang Bapak rasakan? Memang pada waktu sebelum masuk jamiah itu ada satu pengalaman yang saya rasakan, memang ya menurut saya pribadi itu satu hal yang unik ya. Tatkala saya ingin berangkat ke Parung Bogor untuk masuk Jamiah Ahmadiyah Indonesia, itu memang saya dilema ya, artinya mendapat ujian pilihan yang begitu membuat keyakinan saya untuk masuk jamiah menjadi mubalik itu agak pecah, pudar, goyang ya. Karena pada waktu saya mau masuk jamiah itu, saya di sekolah itu diterima 3 universitas. Setelah lulus SMA waktu ya lulus SMA itu, iya, pada waktu saya mau mendaftar ke jamiah, saya pun ditelepon oleh kepala sekolah, saya dipanggil Jul gitu. Kamu lulus ini 3 universitas melalui jalur PMDK. PMDK ini jalur melalui sekolah yang mengusulkan ke universitas yang ngetop lah di Indonesia ini. Kebetulan waktu itu saya jurusan fisika diusulkan masuk USU, kemudian UGM Bandung dan IPB Bogor. Nah, jadi kalau USU itu kedokteran, kemudian IPB itu pertanian, dan UGM itu kimia pada waktu itu. Nah, jadi waktu saya sudah mau berangkat itu saya dilema. Di mana waktu itu tidak seperti sekarang ya, pesawat murah dan gampang naik pesawat. Dulu waktu itu kita yang ada hanya bus ALS. Antar lintas Sumatera, ALS itu banyak antar lintas Sumatera. Nah, pada waktu saya sudah membeli tiket itu, saya akan membatalkan beli tiket itu karena saya masih tergiur dengan tiga permintaan dari universitas yang ngetop di Indonesia. USU, UGM, dan IPB. Nah, jadi dilema karena tiga-tiganya memanggil saya untuk masuk ke dalam universitas itu. Nah, kemudian setelah mengalami dilema itu, Bapak bisa berangkat ke jamiah itu atas dasar apa? Dari dilema itu Bapak bisa ibaratnya terhindar. Bagaimana itu ceritanya? Ya, saya terhindar untuk keluar dari dilema itu karena saya teringat waktu pas ada pengajian di rumah kita itu, kemudian yang isi itu Pak Pontoh dengan Pak Dedeng Mukarom. Mereka menyampaikan apabila kita sedang galau lah, kata anak-anak muda sekarang, galau, dilema,
bimbang, coba sholat istikharah. Nah, jadi saya sholat istikharah, begitu saya sholat istikharah, keyakinan saya lebih berat ke jamiah. Ke jamiah. Tatkala saya akan berangkat itu ada pengajian muawanah ya, pengajian gabungan itu di rumah saya. Yang hadir Pak Ponto juga, kemudian Pak Dede Mukarom yang kalau itu mau balik yang wilayah Sumatera ini Pak Jablo Ponto balik wilayahnya, Pak Dede Mukarom sebagai mau balik di lokal itu Tanjung Balai tepatnya itu. Nah, jadi saya sudah istikharah dan saya bertambah keyakinan saya ingin masuk jamiah, ditambah lagi dengan motivasi dari beliau-beliau ini. Sudah jangan ragu lagi kata Pak Ponto dan Pak Dedeng, berangkatlah. Jadikan tiketnya, dan akhirnya saya jadikan tiketnya. Saya tak pikir lagi itu universitas yang ngetop di Indonesia itu, saya langsung berangkat ke jamiah. Jadi atas dasar yang pertama sholat istikharah ya, kemudian di samping itu ada dorongan dari para mubalik yang menjadi yakin atas pilihan Bapak yang saat ini Bapak jalani gitu ya. Dalam menjalani pendaftaran itu setelah berangkatnya dari rumah, tiba di kampus Mubarak. Nah, itu bagaimana ceritanya? Sehingga bisa keterima di jamiah. Ini pengalaman yang ya saya di luar dugaan saya. Iya, betul. Karena sewaktu saya sebelum masuk jamiah itu ya segala ujian-ujian itu mudah. Apakah SD, SMP, SMA itu saya selalu mudah kalau ujian itu. Nah, tapi tatkala testing atau masuk jamiah ini kan waktu itu kami awal jamiah itu 5 tahun. Sebelumnya itu kan 3 tahun. Iya, betul. Nah, jadi pada waktu itu tahun 1997 kamilah pertama angkatan ke-8 itu yang diprogramkan 5 tahun sekolah mubalik itu. Iya. Banyak yang daftar karena pertama ini kan. Lebih kurang 45 orang. 45 orang peserta dari pendaftar seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi jamiah punya program pertama itu cuma 11 orang yang diterima. Dari 40 dari 45 itu. 45 itu. Iya. 11 orang. Tapi karena ada perubahan dari Pak Amir masa itu, Amirnya Bapak Alius Ma'ala, dirubah jadi 22 orang. Dirubah pun tetap. Saya yang biasanya lulus saja dalam al ujian waktu di sekolah dulu. Waktu masuk jamiah itu, saya fail. Artinya tidak masuk di antara 11 dan 22. Saya nomor 23 cadangan. Nah, termasuk daripada bagian cadangan? Cadangan. Dari 45 itu saya masuk yang cadangan. Artinya saya harus pulang itu. 23 sampai 45 harus pulang. Nah, jadi pada waktu saya mau pulang, orang tua dari Pak Maskurullah, waktu itu tata usaha jamiah. Oh iya. Ya, mau balik juga beliau. Orang tua namanya Pak Saleh, orang Cianjur. Pak Soleh. Saya diajak ke Cianjur. Diajak ke Cianjur. Jul katanya, udahlah kita ke Cianjur aja, nggak usah pulang dulu. Main-main ke Cianjur. Nah, saya diajak beliau ke Cianjur. Dibawa ke cabang-cabang pengajian, saya disuruh ceramah, saya belum tahu ceramah. Tapi saya dianggap saya sudah, padahal saya baru testing untuk jamiah. Diajak Jumatan apa semacam. Jadi pada waktu ke cabang-cabang diajak oleh Pak Soleh. Dan pada waktu ada mau balik di sana juga tugas. Pak Padol Ahmad. Saya hari kedua di Cianjur ditelepon oleh Direktur Jamiah masa itu. Siapa itu? Bapak Haji Mahmud Ahmad Cimasahid. Nah, jadi kata beliau, so tuan, anak Medan jangan pulang dulu ke Medan. So ada perintah baru dari Amir Nasional, Bapak Alius Ma'ala, bahwasannya seluruh angkatan yang testing tahun ini, yang 45 orang, diterima semua. Kata beliau diseleksi alam saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau alasan yang saya terima dari tata usaha jamiah, Pak Maskurullah, itu komputer jamiah itu mungkin ya karena program baru ya, kena virus. Jadi hang, nilai-nilai yang harusnya nilai A, yang misalnya Ahmad, nilai dia masuk dari nilainya si Yusuf. Pindah nilai itu ke orang lain. Nah, nilai saya mungkin pindah ke yang lain. Nah, jadi kata Pak Amir Nasional, Pak Alius Ma'ala, sudah lulusan aja semua. Nah, nanti diseleksi secara alam. Maksudnya ya, tengok 5 tahun nanti. Kalau dia memang lulus, ya lulus aja dia mau balik. Kalau enggak, ya nanti ada yang dipulangin, ada yang pulang sendiri. Atau kalau istilahnya DO, drop out. Nah, kalau di ya gagal atau fail istilahnya. Cukup menarik apa yang Bapak sampaikan berkenaan dengan pengalaman tadi. Berhubung waktu, kita akan rehat sejenak. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Bersama Mubalik. Sudahkah Anda mengisi perjanjian Waqfi Jadid? Caranya sangat mudah, yaitu dengan mengetik tjwj.danpl.dcidn.com.
Setelah Anda mengetiknya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, klik tulisan Wakfi Jadid. Tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian, isi formulir. Setelah itu, klik simpan. Dan kemudian, klik simpan kembali setelah tampilan berubah. Dan yang terakhir, kirim. Maka, dengan demikian kita telah berpartisipasi dalam perjanjian Wakfi Jadid yang berberkat ini. Aplikasi ini juga bisa diakses melalui smartphone. Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam program Bincang Bersama Mubalik. Pak, tadi Ya, kita kembali ya sekilas apa yang saya tanyakan tadi berkenaan dengan awal masuk Jamiah. Nah, kemudian saat ini saya ingin bertanya, setelah lulus dari Jamiah, ya kan, tahun berapa dan angkatan berapa, dan kemudian setelah mengalami tugas pertama sampai saat ini, apa yang menjadikan bagian menarik atau terkesan bagi Bapak dalam menjalani pengkhidmatan ini? Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya jelaskan mengenai setelah lepas atau tamat dari Jamiah itu, di samping masuk Jamiah tadi kemauan sendiri, dukungan para mubalik, saya yakin juga doa-doa dari orang tua, sehingga saya bisa lulus masuk Jamiah dan jadi mubalik. Jadi alhamdulillah pada tahun 2002, angkatan kami, angkatan 8 itu, dari tadinya masuk 45 orang, akhirnya cuma 16 orang yang lulus Jamiah. Yang lulus dari Jamiah. Itu 16 termasuk orang. angkatan ke-8. Angkatan ke-8. Dan alhamdulillah saya ditugaskan pertama sekali itu di Sumatera Barat. Cabang? Di cabang Talang. Talang. Iya, Talang. Kabupaten Solo. Jadi di situ saya lebih kurang hampir 2 tahun lah ditugas di sana, dan di situ memang pertablingan di situ agak sulit ya. Tapi kita berusaha masuk melalui adat istiadat dan kita bisa dekat dengan para datuk-datuk di sana. Dan alhamdulillah di masa saya tugas itu ada 11 orang yang beat. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya ditugaskan ke Sumatera Utara, Rampah Baru. Pada masa itu mubalik wilayahnya itu Bapak Maulana Samsir Ali Sahid. Nah, jadi saya cuma 3 bulan di Rampah Baru. Baru 3 bulan ya. Saya baru adaptasi. Saya ditugaskan ke Rantau Prapat dan Simang Kanan. Itu masih wilayah? Masih wilayah. Kalau waktu itu masih Sumatera Utara. Rantau Prapat? Iya, masuk wilayah Sumatera Utara masih. Iya, dulu belum dipecah seperti sekarang. Masih Sumatera Utara. Nah, jadi ditugaskan di Simang Kanan dan Rantau Prapat. Nah, di situ pun banyak pengalaman-pengalaman bertugas ya. Termasuk kita membangun masjid permanen di Simang Kanan. Dan alhamdulillah Bapak Amir pun dengan beberapa orang PB termasuk Pak Anis Ayub datang ke sana sehingga bangunlah masjid di sana. Namun itu tidak semudah itu bangun masjid di situ. Jadi kita dipanggil camat, polisi dan warga-warga di situ untuk melarang kita bangun masjid. Sampai ada 5 ada pelarangan waktu itu. Iya, ada 5 kelompok perwiritan itu akan menyerang masjid kita. Walaupun waktu itu masih pondasi, kita akan hancurkan. Tapi di situ ada pertolongan Subhanahu wa taala yang tidak kita sangka-sangka. Ada seorang preman tua. Nah, itu preman tua itu namanya Wa'anto. Kalau kita lihat beliau kayaknya didorong saja begitu mungkin jatuh dia. Tetapi rupanya di masyarakat dia diseganin. Terpandang berarti? Iya. Jadi saya waktu itu kenalnya, saya main ke warung, tablik lah biasa kan gitu kan. Nah, jadi pada waktu beliau minum kopi, dia selesai, saya duluan bayar tuh kopi. Nah, dari situ beliau terkesan. Jadi pada waktu rame-rame kita bangun masjid akan dihancurkan, maghrib dia ketok pintu rumah saya, rumah misi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pikir siapa, cuman saya sudah kenal suaranya ya, Pak Anto. Saya berjalan masuk, istri saya suruh buat minuman, kasih makan kan, baru dia cerita, Pak Ustadz, ini tahu nggak 5 perwiritan, 5 desa akan menyerang ke masjid Bapak yang baru dibangun, waktu itu baru segini, baru pondasi dan baru mungkin setengah meter batu bata dipasang. Baru naik Sedikit ya. Jadi udah datang, tapi dia bilang gini, tapi jangan takut Pak Ustadz, dia hanya karena saya bayari kopinya, tapi dia simpati sama kita. Begini Pak Ustadz, saya akan berjuang di sini katanya. Dia bukan jemaat, cuman karena saya dekat sama dia, karena di warung tadi kenal, saya akan bela kan. Pokoknya begitu mereka masuk kemari, saya yang hadapin kan. Nah, bahkan saya Pak bersedia Pak Ustadz membantu bangun ini, cuman Bapak tahu lah ekonomi saya bagaimana kan. Nah, kalau Bapak bersedia,
sediakan saya, memang mohon maaf ini ya, namanya dia orang luar ya, Iya. minta belikan rokok setiap hari. Asal Bapak Ustadz sediakan saya rokok, kasih makan, buatin saya teh. Saya 24 jam makan di lahan masjid Bapak ini, lokasi masjid Bapak. Nah, jadi saya hubungin pengurus namanya Pak Gunawan ya, di Simangkanan, Gunawan Putu. Nah, Pak Gun, ini tolong sediakan rokok, ini Pak Anto akan bantu kita lah untuk bangun masjid. Kita sudah hampir buntu juga karena polisi larang, camat larang, perwiritan desa juga larang, warga-warga melarang bangun itu. Nah, jadi dia bersedia situ. Jadi kata pengurus, oke lah kita belikan rokoknya, kita sediakan makannya. Setelah pengurus jemaat di sana menyediakan permintaan Pak Anto tadi, yang preman tua ini, nah, beliau betul sampai malam dia pasang batu tuh dengan kawannya satu orang anak muda. Jadi dia pasang batu terus sampai tinggi. Bapak tadi dengan satu kawannya jadi berdua? Iya, dengan kawannya. Akhirnya terbasang lah batu-batu sampai atas tinggi. Nah, pada waktu sudah mau pasang kita galang-galang sengnya atap, datang itu dari pemuda Pancasila, ketua perwiritan, datang rame-rame mbak sepeda motor. Nah, jadi saya lihat dari jauh dari rumah misi, karena kan kebetulan lokasinya rumah misi itu masjidnya di depan begitu. Jadi beliau dari atas bangunan itu bilang bahasa Jawa, inilah sehari-hari. Ojo merene yo, ojo ganggu masjid wong Ahmadiyah. Artinya jangan kemari kalian, jangan ganggu masjid Ahmadiyah. Kalau kalian ganggu, kalian berhadapan sama saya. Ini katanya golok. Begitu dia tahu orang-orang yang rame mau demo ini ke masjid kita, bubar itu orang-orang. Jadi dengan Allah Ta'ala kirim orang yang tidak kita sangka-sangka, akhirnya Masjid Simangkanan jadi sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Berarti Masjid Simangkanan itu awal mula didirikan dengan permanen itu di masa tugas Bapak, saya di sana. Nah kemudian selain itu di dalam pertabligan apa yang Bapak alami? Baik suka ataupun dukanya? Setelah saya tugas Simangkanan, saya tugasan ke Sosa ya. Dan di Sosa itu alhamdulillah pertabligan gitu cukup lumayan maju ya. Sehingga berdirilah cabang baru di sana. Namanya cabang Pasir Pengarean. Memang tetangga dekat, cuman wilayah sudah beda. Secara wilayah dia masuk Riau, Rokan Hulu. Tetangga lebih kurang 1 jam lah dari Sosa itu. Di situ alhamdulillah berdiri dan alhamdulillah banyak yang beat di situ. Tapi memang dia itu tidak seperti membalikkan telapak tangan bertablik di situ. Macam-macam yang kita alamin. Salah satu pengalaman yang saya rasakan, meskipun tuh rasanya nampaknya pahit ya, tapi setelah itu berbuah manis indah. Berdiri cabang baru di situ. Sekarang pun ini kebetulan Jalsah ini saat ini itu banyak yang biat di zaman saya itu datang saat ini. Nah, jadi waktu perjuangan tablik di Pasir Pengarean itu dari Sosa, setelah saya dialog dengan para kiai ya, tuan-tuan saya, tuan-tuan guru di Pasir Pengarean itu, tepatnya di Tangun, nama daerah itu, saya pulangnya itu sepeda motor rusak, hujan lagi, sampai rumah saya. Dari rumah yang saya tablikin itu lebih kurang jam 8 malam ya Mbak Daisa. Sampai rumah saya jam 1 malam karena mendorong sepeda motor. Jalannya hujan, lumpur kan. Dan besok paginya saya pergilah ke kota untuk ngirim surat ke pos. Nah, di jalan saya itu mengalami kejadian yang ya itu saya katakan tadi, ya pahit begitu. Saya dibawa oleh 2 begal ya ke hutan sawit, dia dibuang ke jurang. Dibuang ke jurang, motor dibuang ya. Dan kebetulan saya, namanya kita tugas di daerah ini ya, membantu juga dalam pengiriman canda, pengiriman surat-surat. Ya surat-surat saya dibuang serak-serak begitu kan, uangnya diambil oleh begal atau rampok tadi, garong. Nah itu jadi saya dibius di situ juga. Dari jam, saya ingat tuh lebih kurang jam setengah 11 pagi. Saya karena dibius itu sadarnya tuh jam 4 sore. Dan itu saya sadar itu pun saya begitu bangun pemandangan kunang-kunang saya lihat. Itu monyet banyak itu di pohon-pohon sawit. Kebetulan di situ banyak kebun sawit. Saya dibuang itu dirampok itu di kebun sawit. Begitu saya dibuang itu terbangun dari pingsan, saya lihat monyet bangunin saya di waktu pingsan itu. Nah, tapi setelah kejadian itu saya banyak karunia-karunia, kemudian yang bertugas, termasuk berdirilah cabang baru yang saya tablikin kemarin itu, namanya cabang Pasir Pengarean, dan di situ alhamdulillah banyak juga yang beat. Dari pengalaman itu memang ya tidak semua yang pahit-pahit, ya, semua pengalaman tidak indah, pada dasarnya akhirnya indah juga. Dan alhamdulillah di situ berkat dari pertabian itu sekarang sudah berdiri jemaat yang baru, namanya Jemaat Pasir Pengarean. Nah kemudian sekarang tugas saat ini Bapak di mana? Dan saat ini setelah saya mendirikan cabang baru di Pasir Pengarean, saya ditugaskan 1 tahun di Pasir Pengarean, dan setelah itu saya dipindahkan ke Pekanbaru. Pekanbaru ini adalah ibu kotanya Riau.
Riau, Iya, Riau, Daratan, ya? iya, Riau Daratan. Jadi saat ini saya bertugas sudah 1 tahun lebih lah di Pekanbaru Riau. Berarti di kotanya ya sebagai mubalik daerah. Iya, alhamdulillah sekarang jadi mubalik daerah. Setelah Bapak ditugaskan di kota ya kan, Pekanbaru, Iya. dan menjabat sebagai mubalik daerah gitu kan, Riau Daratan. Nah, apa yang Bapak alami berkenaan dengan pengalaman yang unik saat itu? Iya, alhamdulillah semenjak masuk di Riau 1, Riau Daratan 1 atau Pekanbaru, itu memang saya awalnya agak bingung karena memang semenjak tugas itu saya selalu tugas di daerah-daerah di apa namanya? Di sekarang desa, di pelosok, desa-desa, pelosok-pelosok. Kalau saya masuk di kota itu saya awalnya itu agak khawatir apakah saya bisa menjalankan tugas dengan baik di daerah kota. Dan saya berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah taala tidak diam saja, rupanya kasih jalan. Alhamdulillah saat ini tadinya saya bingung melihat kota, gedung-gedung. Biasa saya di kampung-kampung tablik, mudah ketemu orang. Kalau di kota kan susah ketemu orang, orang sibuk semua kan. Tapi Allah Ta'ala rupanya kasih jalan juga. Sehingga kita bisa masuk ke mahasiswa-mahasiswa. Ada beberapa organisasi mahasiswa yang kita saat ini sudah dekat. Yang pertama itu PMI. PMI ini kalau di Indonesia, PMI ini Perhimpunan Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi status mereka ini sebenarnya sama dengan HMI. Jadi samalah kedudukan kalau untuk mahasiswa Islam seperti IAIN ya, dua ini badan yang berpengaruh ya di sana. HMI dan PMI. Organisasi mahasiswa Muslim kemahasiswaan. Kemudian yang dari Kristen kita juga ada mahasiswa dari namanya GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Itu pun kita sudah bisa masuk ke situ. Kita sudah diskusi, sudah bertemu. Kemudian terakhir ada GM ini, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Dan alhamdulillah kita mahasiswa yang ada di Riau di Pekanbaru waktu itu ya pada saat ini sudah bertemu dengan kita dan kita adakan seminar bersama Pak Amir lebih kurang pada bulan Oktober 2017 yang kemarin ya. Dan alhamdulillah mereka bertemu dengan pimpinan tertinggi Jemaah Ulama Indonesia Bapak Haji Abdul Basit Syahid dengan beberapa mahasiswa. Lebih kurang pada itu ada hadir 45 orang mahasiswa dan mahasiswi gabung dalam pertemuan itu di Hotel The White di Pekanbaru. Nah, jadi alhamdulillah rupanya Allah Ta'ala dengan doa-doa kita itu memberikan jalan sehingga kita bisa masuk. Di samping mahasiswa kita juga ketemu dengan HTI, orang-orang Gapatar, kemudian saat ini juga kita dengan ormas-ormas pemuda seperti Pemuda Pancasila, FKPPI. FKPPI ini rupanya organisasi pemuda yang orang tuanya veteran-veteran polisi, tentara. Nah, jadi saya sudah bergabung juga ke sana. Dan mohon doa saat ini mungkin kita akan usahakan akan masuk ke organisasi yang selama ini sama jemaat itu begitu keras ya, FPI. Menolak ya, menolak dan anti sekali dan benci sekali. Tapi saya sudah masuk ke sana, tinggal saya akan ketemu dengan ketua umumnya. Karena memang rupanya ketua umum ini orang Batak. Kebetulan saya orang Batak, saya asal dari Sumatera Utara. Dan biasa kalau orang-orang Batak ini asal ada hubungan darah itu, dia akan lupakan yang lain. Hubungan saudara itu yang lebih diutamakan. Dan memang tinggal waktunya saja, mohon doa insya Allah kita ketemu. Kebetulan dia semarga dengan ibu saya, Hasibuan. Jadi insya Allah kita program ke sana ya, Pertabligan Raptah kepada FPI. Mungkin ya dalam bulan-bulannya kita akan program ke sana. Dan saat ini juga kita juga sudah masuk ke organisasi perwiritan di situ di ibu-ibu ya. Dari kita kenalin dari PMI juga, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi alhamdulillah di Pekanbaru ini juga kita Allah Ta'ala kasih juga rupanya peluang untuk kita berkhidmat ataupun menyampaikan kebenaran jemaat ini. Nah kemudian dari semua itu ada nggak yang bikin Bapak terkesan dalam tugas di sana? Yang paling berkesan gitu? Iya, sebenarnya pada dasarnya dimanapun bertugas ya semua berkesan. Ya, tapi ada satu hal yang kita sebagai manusia yang lemah ini merasakan Allah Ta'ala itu turun, wujud Allah Ta'ala turun, kuasa Allah Ta'ala turun, pertolongan mukjizatnya turun. Ini suatu ketika saya waktu masih tugas di SOSA, itu ada yang baiat anggota kita di sana, ada mubain baru, itu disidang oleh warga di desa, kemudian setelah di desa disidang, kemudian dibawa ke camat, kantor camat. Nah, jadi kebetulan pada masa itu saya aktif di organisasi LSM, Lembaga Sosial Masyarakat. Nah, jadi saya aktif di situ. Jadi dalam pembelaan itu sesuai anjuran dari pusat, tim kuasa hukum jemaat Pak Musawir dan Pak Kandali waktu itu, saya di situ menjadi pembela jemaat karena status saya kan LSM. Nah, jadi di situ posisi kita itu memang sangat terjepit. Seandainya dalam persidangan itu kita
katakan kalah, masjid kita yang di Sosa itu, yang di Transpin Unit 2 itu bakal disegel, rumah misi bakal disegel. Bahkan rumah-rumah anggota yang tadinya baru beat itu mau dibakar, mau diusir lah. Oleh begitu. mereka itu. Iya, alhamdulillah itu situ yang saya katakan Allah Ta'ala turun mujizatnya itu. Salah satu muben baru kita dan anggota kita itu namanya Pak Slamet, itu sehari-harinya saja dia bicara susah begitu. Tapi waktu di situ luar biasa, saya yakin itu Allah Ta'ala yang bekerja. Jadi semua pertanyaan Pak Camat bisa dijawab. Dan alhamdulillah atas pembelaan kita sebagai LSM di situ, Pak Camat tadi ya tadinya berpihak kepada orang-orang yang anti dan mengusir jemaat ini, berbalik dia. Sehingga dia katakan, ini saya katakan karunia juga yang menarik bagi saya. Saya tak pernah kuliah hukum, saya dipanggil bang pengacara di situ. Nah, jadi saya dibilang bang pengacara katanya. Ya atas penjelasan dan yang abang sampaikan, ya kami dari pihak pemerintah katanya berterima kasih atas penyampaian abang lah katanya. Ya, jadi saya harap katanya setelah ini ya jangan keluarlah masalah ini, kita bungkus, kita peti eskan. Ya, jadi pihak-pihak yang kurang senang sama Ahmadiyah, yang berseberangan sama dia, ya udahlah. Orang sama-sama kita warga negara Indonesia katanya. Sama-sama muslim, apa yang dipermasalahkan? Nggak ada yang perlu dimasalahkan. Nah, dan Kapolres waktu itu datang, dia katakan, kalau katanya ada yang mengganggu atau membuat keributan atau mengganggu orang Ahmadiyah di sini, saya akan perintahkan anak buah saya untuk tembak di tempat. Akhirnya ya, semenjak itu ya udah dinginlah keadaan dan masjid kita pun tidak jadi disegel oleh warga, kemudian rumah pun tak disegel, anggota pun tak jadi dibakar rumahnya. Nah, jadi di situ saya lihat mukjizat Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala hadir dalam persidangan itu. Yang tadinya kita tidak punya keyakinan jemaat akan menang, tapi Allah Ta'ala balikkan keadaan itu dengan kemenangan-kemenangan yang nyata dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya. Oke pemirsa, kita ketahui dalam pengkhidmatan sebagai seorang mubalik banyak mengalami suka dan duka. Tetapi apabila kita dalam menjalani pengkhidmatan itu dengan tulus dan ikhlas, maka Allah Ta'ala sendiri akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Saya Asif Muin Mulyana dan kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.